Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekali muliakan Allah, alhamdulillah kita ketemu lagi di kajian overseas. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah buat para pengurus. Semoga ini jadi pahala yang berlimpah buat kita, buat saya dan semuanya. Oleh karena itu kita ikhlaskan niat kita semuanya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan uh, buku ya, kitab uh, yaitu waktumu dihabiskan untuk apa. Sampai kita kemarin bahas apa teh? Kemarin sadar akan pentingnya waktu, Ustaz. Taib ya, kita lagi bahas pembahasan tentang hal yang dapat membantu dalam mengefisienkan waktu. Karena tentunya hari-hari kita ini kan waktu yang berjalan dan waktu adalah kehidupan. Bermain-main dengan waktu, maka bermain-main dengan kehidupan. Makanya gimana caranya agar kita bisa mengefisienkan waktu. Nah, di antara cara yang bisa membantu dalam mengefisienkan waktu adalah sadar akan pentingnya waktu. Kita sudah bahas kemarin. Nah, sekarang kita akan bahas tentang poin yang kedua, yaitu agar waktu ini efisien, kita harus sadar, yaitu tentang zuhud terhadap dunia. Saya akan share screen pembahasannya. Kelihatan teh? Ya, kalau kelihatan, Ustaz. Aib, ya. Sedikit kita lihat di atas tuh tentang Ar-Rafi'i berkata, sungguh sehari yang tersisa dari umur seorang mukmin itu termasuk umurnya. Maka tidak boleh bagi dia untuk meremehkannya. Maka supaya kita bisa mengefisienkan waktu, maka kita harus apa harus menyadari pentingnya waktu. Nah, yang kedua, zuhud terhadap dunia. Taib, orang yang zuhud terhadap dunia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dicintai Allah Azza wa Jalla, tapi juga manusia akan mencintainya karena Allah mencintai, maka manusia akan mencintainya. Nabi SAW bersabda dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu yang mengatakan, seorang datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang jika aku mengamalkannya, maka Allah mencintaiku dan manusia pun mencintaiku. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, berlaku zuhudlah di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan berlaku zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Ini poin yang kedua, supaya waktu ini bisa efisien, hendaknya kita zuhud terhadap dunia. Apa maksudnya? Ya, karena dengan zuhud terhadap dunia, maka Allah akan mencintai kita dan manusia pun akan mencintai kita. Nah, di sini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana supaya Allah mencintai dan manusia mencintai? Berlaku zuhudlah di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan berlaku zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Baik, kita lihat apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau bilang, lanjut makna zuhud.
Makna zuhud yang sesuai dengan syariat adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat dan hatinya yakin serta percaya dengan apa yang ada di sisi Allah Tabarakallah. Taala. Jadi ternyata hubungannya ke sini nih Teh. Maksudnya apa? Zuhud itu ya adalah meninggalkan yang tidak manfaat. Jadi kalau kita banyak ngelakuin yang nggak manfaat, ya otomatis waktu terbuang dong Teh, betul? Iya. Iya. Maka kan kalau kemarin kita bahas cara supaya waktu ini, cara mengefisienkan waktu kan dengan menyadari pentingnya waktu. Yang kedua, ya bagusnya zuhud. Apa maksud zuhud di sini? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya, jangan sampai akhirnya banyak banget waktu terbuang, padahal tidak bermanfaat apa yang kita buang ini untuk akhirat. Maka benar kata penulis di sini, ya Masya Allah, semoga Allah berkah Allah menjaga penulis, ya, bahwa maksud zuhud, kenapa zuhud dimasukkan kepada poin kedua, cara mengefisienkan waktu. Tujuannya adalah supaya kita meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Ini zuhud kata Ibnu Taimiyah. Jadi kalau coba saya tanya, yang ada di pikiran Teh Vina apa zuhud itu? Zuhud itu kayak gak peduli sama Kan yang beredar begitu ya, ya, gembel gitu ya, gembel. game. Jadi Gak kayaknya peduli harta dia nggak Ustaz. boleh harta kaya gitu ya, nggak boleh inilah dan lain-lain ya. Pasti ibu-ibu nggak bakalan bisa ini mah gitu ya. Jadi seolah-olah zuhud itu ya kayaknya pakaian compang-camping gitu kan ya. Nah itu Kira-kira definisi yang tidak benar tentang zuhud seperti itu. Zuhud itu bukan masalah kaya miskin ya, ya, tapi zuhud ini kata Ibnu Taimiyah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Contoh, ya, kita catat nonton Netflix berapa jam? kemarin enggak Ustaz. Ya misalnya Oh orang ya, nonton Netflix bisa 1 jam kan lebih jam lah satu ya setengah jam. 1 jam. Ya. Tapi saya nggak tahu ya, saya nggak pernah nonton Netflix ya. Tapi saya cuman cuman ngasih tahu aja orang nonton film atau apa 1,5 jam. Apalagi kalau filmnya itu kayak Marvel, Oh, ya. ya bisa 2 jam, bisa 2,5 jam. Itu kalau dikasih waktu buat mayit itu mereka berebutan itu. Terus nonton konser, ada orang nonton konser berapa jam teh? Nggak Konser mungkin 3 jam. nonton konser 1 jam. Enggak ada. 3 jam lah kira-kira. Enggak lah, mau apa ngantri Iya. karcisnya, ngantri Antrinya, oh ya. masuknya, Ah, parkirnya 5 jam kali. 5 jaman ada Ustaz. Bahkan bisa jadi dia ninggalin sholat. Ya nonton bola di TV 2 jam. Apalagi itu ya banyak waktu-waktu yang tidak bermanfaat untuk akhirat dikerjain orang. Padahal waktu itu sangat bermanfaat buat mayit. Bahkan mayit disuruh bayar triliunan waktu 1 jam dia mau. Tapi kita yang hidup banyak membuang-buang waktu yang tidak bermanfaat. Nggak nyangka ya scroll Instagram, TikTok, udah 2 jam nggak kesangka, nggak ini kan nggak apa, Iya, nggak enggak ada. kerasa. Iya Ustaz. Lihat Facebook, ya sampai akhirnya ya lihat ya foto-foto temennya masa dulu, ya dicari lagi mantannya, dicari namanya Joko, ada 1.000 nama yang sama dicari. Nggak kerasa waktu banyak terbuang, giliran sholat 5 menit. Untuk hal-hal yang duniawi, jam-jaman. Ya, jam-jaman, bahkan mungkin berpuluh-puluh jam. Tapi untuk ibadah, zikir pagi sore, maka dibandingkan dalam hari-hari kita, waktu yang kita buat ibadah, buat akhirat, dengan waktu untuk dunia ini, ya tentunya nggak sampai, akhirat tuh nggak sampai setengah, nggak sampai seperempatnya teh. Berapa persen kira-kira orang buat akhirat? Sholat, qobliyah, ba'diyah, dan lain sebagainya.
Kan sedikit sekali. Iya. Makanya kata Hasan Al-Basri, inna min alamati a'radillah 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba ketika seorang hamba itu banyak melakukan amal yang tidak bermanfaat. Maka disuruhlah kita zuhud. Ya, bukan berarti nggak boleh main-main sama keluarga, nggak boleh bermain-main senang-senang ketawa ketiwi sama keluarga. Ya, boleh. Akan tetapi hati-hati. Waktumu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat jauh lebih banyak daripada waktu untuk akhirat. Maka inilah maksud zuhudnya. Ya, jadi poin yang kedua, zuhudlah kamu di dunia ini. Supaya apa? Maksudnya apa? Meninggalkan yang tidak bermanfaat di akhirat dan hatinya yakin serta percaya dengan apa yang ada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lanjut deh, seorang muslim. Seorang muslim tidak boleh terpedaya dan tidak boleh tertipu dengan gemerlapnya dunia yang fana dan fata morgana. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ada kalimat begini teh. Untuk dunia itu permainan, betul? Betul. Tapi kenapa serius banget? Sedangkan akhirat itu serius banget. Kenapa jadi permainan? Saya ulangi ya. Jadi kita ini terbalik, sesuatu yang harus serius jadi main-main. Sesuatu yang main-main jadi serius. Dunia itu kan permainan. Tapi kenapa serius banget? Ya, akhirat itu serius, tapi kenapa main-main? Maka di sini penulis mengambil, ini Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas mengambil satu ayat, yaitu di sini akhirnya nih, kehidupan dunia wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Maksudnya apa? Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Maka hati-hati. Ya, makanya kenapa disebut dunia teh? Ya, kenapa disebut apa tadi? Dunia. Karena dunia itu artinya rendah. Maka jangan sampai kehidupan dunia, kesenangannya memperdaya kita. Kemudian Allah berfirman, ya ayuhan nasu inna wa'adallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yughrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdaya kamu dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Lanjut, yang wajib diingat. Yang wajib diingat bahwa dunia ini bukanlah tujuan hidup, akan tetapi sebagai sarana dan ladang untuk melakukan amal-amal soleh, bukan sebagai tujuan. Tujuan hidup seorang mukmin adalah akhirat, tujuan hidup seorang mukmin adalah surga. Baik, jangan sampai lupa bahwa kita ini musafir. Kita ini akan kembali ke tempat asal kita. Di mana tempat asal kita? Ya surga. Maka jangan sampai hidup di dunia ini kita sibuk dengan dunia sehingga akhirnya lupa rumah yang sebenarnya. Maka jangan sampai kita membuang-buang waktu untuk urusan-urusan dunia sehingga meninggalkan akhirat. Anda bekerja, silakan niatkan ibadah. Dan jangan sampai bekerjanya merupakan kewajiban kepada Allah. Anda silakan bekerja, dagang, silakan. Ya. Tapi jangan sampai niatnya salah, kemudian akhirnya buang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Meski demikian, seorang muslim wajib mencari nafkah untuk membiayai hidupnya, keluarganya, untuk dikeluarkan zakatnya, sedekah, menolong orang yang susah, dan juga membiayai ibadah umrah, haji, dan amal kebaikan lainnya. Tapi ingat, jangan sampai mencari nafkah, menghabiskan waktu belasan jam. Banyak orang kerja, dagang, mencari nafkah, menghabiskan waktunya untuk itu. Ingat, jangan tamak kepada dunia,
Ingat kita memiliki kewajiban lain yang wajib kita kerjakan, misalnya melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, menuntut ilmu syar'i, memenuhi hak orang tua, ya, kemudian hak istri, anak, tetangga, hak-hak lainnya. Seorang muslim harus bersikap zuhud terhadap dunia, karena dengan bersikap zuhud ini hati seorang mukmin akan menjadi lapang dan bahagia. Taib. Jadi Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita disuruh zuhud, zuhud di sini apa tadi konsepnya teh? Kata Ibnu Taimiyah tadi apa? Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat, ya, dan hatinya percaya dan yakin dengan apa yang ada di sisi Allah Tabaraka wa taala. Tapi bukan berarti kita nggak kerja, leyeh-leyeh, kemudian jadi kaum rebahan, ya, atau di masjid mulu, nggak kerja, padahal dia harus mencari nafkah. Nggak begitu konsepnya. Jadi kita bekerja dan lain-lain, laksanakan semuanya dengan profesional, tapi ingat ada kewajiban lain yang harus Anda kerjakan. Di antaranya tadi disampaikan oleh penulis, di antaranya adalah apa tadi? Nih, sholat 5 waktu, menuntut ilmu syar'i. Coba banyak orang kerja jadi nggak menuntut ilmu kan? Iya. Sehingga akhirnya oke, Sabtu ternyata golop. Ya, oke, Ahad ternyata sama keluarga katanya jalan-jalan. Ya, sehingga banyak sekali waktu terbuang. Maka alhamdulillah dengan kajian Zoom ini, ya, ini salah satu nikmat Allah, ya. Dengan kajian Zoom, ya, dengan sarana Zoom, dengan sebab Covid, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa menuntut ilmu tanpa datang ke majelis ta'lim. Ya, mudah-mudahan ini jadi sarana juga. Tapi sedikit saya akan bahas tentang zuhud secara sedikit lagi mungkin, ya. Supaya makin paham tentang zuhud. Jadilah raja di dunia dan akhirat. Seorang berkata kepada Muhammad bin Wasi, berilah aku wasiat. Beliau berkata, aku menasihatimu agar engkau menjadi raja di dunia dan akhirat. Dia berkata, bagaimana bisa? Beliau berkata, zuhudlah di dunia. Jadi siapa yang bisa zuhud, dia bisa zuhud di dunia, maka dia akan jadi apa tadi teh? Raja di dunia dan di akhirat. Kembali lagi, mana zuhud kata Ibnu Taimiyah tadi? Apa teh? Meninggalkan yang tidak manfaat di akhirat. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, di akhirat. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan definisi zuhud dan wara yang pernah beliau dengar dari gurunya tadi nih, ya. Hampir sama nih, ya. Ibnu Qayyim menegaskan, ungkapan ini adalah definisi terbaik yang paling mewakili untuk kata zuhud dan wara. Berdasarkan pengertian di atas, zuhud lebih tinggi derajatnya dibandingkan wara. Karena zuhud pasti wara dan tidak sebaliknya. Jadi kan tadi gurunya Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah bilang apa? Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Maka kata Ibnu Qayyim, inilah definisi terbaik, ya, tentang masalah zuhud. Cara agar bisa zuhud gimana? Kalau tadi kan pentingnya zuhud. Nah, sekarang caranya gimana? Hasan Al-Basri, ulama senior masa tabi'in, pernah ditanya, apa rasa zuhud Anda terhadap dunia? Lanjut ya. Aku yakin bahwa rizkiku tidak akan diambil oleh orang lain sehingga hatiku tenang dalam mencarinya. Saya yakin bahwa amalku tidak akan diwakilkan kepada orang lain sehingga aku sendiri yang sibuk menjalankannya. Aku yakin bahwa Allah selalu mengawasi diriku sehingga aku malu merespon pengawasannya dengan melakukan maksiat. Aku yakin bahwa kematian menantiku sehingga aku siapkan bekal untuk ketemu Allah. Baik, gini. Cara zuhud yang diajarkan oleh siapa teh? Hasan Al-Basri. Kata beliau, aku yakin bahwa rizkiku tidak akan diambil orang sehingga hatiku tenang dalam mencarinya. Ya kan pasti teh rizki sudah ditentukan. Kita tinggal
mencarinya, berusaha. Ya, maka nggak usah takut rezekinya diapain? Diambil orang. Pasti ada bagiannya. Ya, kita cuma berusaha saja. Maka ini caranya nih. Ya, caranya. Jadi kalau hilang ya jangan apa sih? Jangan kepikiran gitu deh. Ya Allah, hilang deh proyek. Emang belum rezekinya, Pak. Ya. Makanya cara supaya kita zuhud, kata Hasan Al-Basri, yakin bahwa rizki tidak akan diambil orang. Kenapa? Maka hatinya jadi tenang, karena Allah sudah tentukan. Ya. Kemudian yakin amalku tidak akan diwakilkan kepada orang, sehingga aku sendiri menjalankannya. Ingat, Anda beramal ya Anda yang ngerjain. Bahwa jangan sampai Anda mikir amal gue dikerjain sama orang, yang nggak bisa. Maka karena amal nggak bisa diwakilin, maka Anda yang ngerjain. Kemudian yang ketiga, cara zuhud, kata Hasan Al-Basri, aku yakin Allah selalu mengawasi diriku. Hingga apa? Ya, sehingga akhirnya malu ya dengan melakukan maksiatnya. Jadi muraqabah. Karena Allah selalu mengawasi sehingga akhirnya dia malu untuk maksiat. Yang terakhir nih, aku yakin bahwa kematian menantiku sehingga aku siapkan bekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi poinnya 4 ini ya Teh ya. Yakin rezeki itu udah ditentukan, maka kita nggak usah apa sih? Nggak usah takut rezeki diambil orang, tapi kita harus berusaha. Kemudian amal tidak akan diapain tadi? Diwakilin orang, maka kita harus menjalankannya. 3, Allah selalu mengawasi, maka kita takut maksiat karena diawasin terus. 4, kematian selalu menanti sehingga aku siapkan bekal untuk ketemu Allah. Ini tata cara orang supaya bisa apa tadi? Zuhud. Ya, saya ini kali Teh ya. Saya apa Teh? Saya taruh di mana? Di apa tuh? Maaf. Di chatting ya. Oh iya, Ustaz. Saya taruh di chatting. Terima kasih Ustaz. Udah mau coba. Udah masuk ya? Ya, udah masuk Ustaz. Ya. Nah, ini kata Hasan Al-Basri. Karena kita lagi bahas tentang zuhud. Tapi ingat jangan lupa ya, arti zuhud itu tadi jangan sampai lupa. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Ya. Teteh kalau mau ada orang nyamperin aja, Teteh nanya dulu kan. Mau ngomongin apa nih? Mau ngomongin tetangga itu tuh, tetangga yang baru datang. Penting nggak? Nggak penting. Penting nggak? Ya nggak juga sih, malah nggak penting ini gitu. Terus jadi dosa nggak? Ya dosa, soalnya gosip, gibah. Ya nggak penting, udah dapat dosa, ngapain dengerin? Ya, ini jadi penting untuk mengetahui definisi zuhud tadi, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Ya, tapi sekarang masih kita lihat sedikit ya tentang masalah zuhud lagi. Ibrahim At-Taimi rahimahullah berkata lanjutnya. Betapa jauhnya perbedaan antara kalian dengan para salaf. Dunia mendatangi mereka, namun mereka lari darinya. Sedangkan kalian, dunia meninggalkan kalian, tapi kalian malah mengikutinya. Benar nggak? Ya, para salaf dulu menjauhi dunia, tapi dunia ngejar. Ya, sedangkan kita dunia udah ninggalin, kitanya ngikutin terus. Ya, nah ini. Ya, kenapa? Ya karena obsesi berdunia manusia. Kenapa bedanya begitu? Karena para salaf obsesinya akhirat. Sehingga akhirnya dunia ngikutin. Sedangkan kita obsesinya apa? Dunia. Ya, sehingga akhirnya kita jadi followernya terus. Terus zuhud terhadap dunia menenteramkan kalbu. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan orang yang zuhud terhadap dunia kalbunya senantiasa tentram. Sedangkan orang yang cinta dunia kalbunya selalu tersiksa. Ingat kita lagi nggak bicara benci dunia ya.
Kita lagi bicara bagaimana hidup di dunia ini mementingkan akhirat. Dan tetap ada porsi-porsinya. Ya kerja tetap, ya mencari nafkah, pokoknya semua profesional lah. Orang jangan sampai salah, begitu belajar begini jadi salah paham. Berarti kita nggak usah mikirin dunia ya. Salah. Ya, Anda tetap harus mencari nafkah, harus bekerja, harus jujur dalam bekerja dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai waktumu banyak terbuang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Maka kalaupun kerja, niatkan ibadah. Anda jujur di kantor, niatkan mencontoh Rasulullah SAW. Kemudian zuhud bukan berarti miskin. Nah, ini banyak beredar di kita nih teh. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ya, zuhud itu adalah kosongnya hati dari mencintai dunia, bukan kosongnya tangan darinya. Paham teh? Ya. Zuhud itu bukan kosongnya hati dari dunia, tapi kosongnya tangan darinya. Ya. Jadi maksudnya bukan kosong tangan darinya. Jadi zuhud itu kosongnya hati dari mencintai dunia. Bukan berarti di tangan nggak punya apa-apa. Silakan jadi orang kaya yang saleh. Silakan jadi orang kaya yang zuhud. Gimana kaya zuhud? Kaya zuhud itu dia kaya raya, tapi hak-hak Allah, kewajiban-kewajiban Allah, semua dia jalankan. Orang kaya yang zuhud ini, contoh orang kaya yang zuhud nih, ya. Asy-Syarabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah menyatakan lanjutnya. Orang yang mencurahkan harta dan raganya di jalan Allah, maka insya Allah dia termasuk orang yang zuhud di dunia, mesti dia orang yang berharta. Dia mencurahkan harta dan raganya di jalan Allah, maka itu termasuk zuhud di dunia, meskipun orang yang berharta. Intinya kita sangat pengen jadi orang yang berharta tapi zuhud. Zuhud di dunia itu adalah dengan pendek angan-angan. Nah, ini juga sama nih. Zuhud di dunia dengan pendek angan-angan, bukan dengan makan yang kasar atau makan baju yang jelek. Nah, ini yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri ini, yang tadi Teteh perkirakan tadi. Zuhud di dunia itu pendek angan-angan. Bukan dengan makan yang kasar. Makannya juga nggak enak, makannya cuma nasi putih doang. Begitu dikasih daging, zuhud. Ya, itu bukan zuhud, nggak mampu gitu. Ya, atau pakai baju yang jelek. Ya, gembel tuh, gue bukan gembel, zuhud tahu itu. Nggak seperti itu. Tapi kita lanjutkan pembahasannya. Poin yang ketiga sekarang. Sudah paham ya Teh tentang zuhud ya? Ya, insya Allah Ustaz. Taib ya. Caranya tadi dari Hasan Al-Basri. Tapi ada tambahan dari Sufyan Ats-Tsauri adalah dengan apa tadi? Pendek angan-angan. Ya, pendek angan-angan, tambahin tuh. Cara-cara zuhud adalah pendek angan-angan. Kemudian senantiasa supaya efisien waktu, senantiasa mengingat kematian. Banyak orang ingat kematian ini katanya hanya ingat mati. Salah, justru dengan ingat mati jadi akhirnya waktu jadi efisien. Maksudnya gimana? Ya, dia jadi beramal, jadi sama orang jadi baik. Banyak manfaat mengingat kematian itu. Minimal dia cepat tobat. Kalau dagang dia jujur. Ya, kalau bermuamalah dia bagus. Ya, kenapa? Ya orang kalau ingat mati kan banyaklah manfaatnya. Di antaranya dengan mengingat mati waktu jadi efisien. Lanjut di antara. Di antara perkara yang dapat membantu kita dalam memanfaatkan waktu, yaitu banyak mengingat kematian dengan hati, lisan, dan pikiran. Karena kematian adalah akhir yang pasti bagi seluruh makhluk, pemisah antara kehidupan dunia dan alam barzakh. Seorang di dalam hatinya banyak mengingat kematian, bersemangat dalam urusan akhirat, maka dia akan masuk ke dalam orang-orang yang berlomba dalam kebaikan dan amalan soleh. Bahkan tadinya dia zolim jadi nggak zolim. Ya, tadinya kalau dagang nipu mulu, begitu dia ingat mati. Sampai-sampai teh ada pengalamannya, ada
Ada orang begitu dia kena COVID ya, terus dia ingat mati kan, dia bayarin utang-utangnya tuh. Padahal utangnya udah 7 tahun kagak dibayar-bayar teh. Ya, tapi begitu dia ingat mati dia bayarin sampai kaget itu yang minjemin tuh. Kirain mah udah ya udah, dalam arti kata mah udah nggak ada harapan dah. Nagihnya susah. Tapi ternyata gara-gara ingat mati dia lunasi seluruh hutang-hutangnya. Ya, Masya Allah, ingat mati ini kata orang mau bikin jadi nggak semangat hidup, salah. Ya nggak semangat hidup malu mati. Jadi mengingat kematian terlalu banyak keutamaan. Bahkan mengingat mati adalah ibadah. Mengingat mati itu ibadah. Apa kata Nabi? Ya, aksiru zikra hadhimil laddat. Perbanyak kalian mengingat pemutus kelezatan. Jadi orang mengingat mati itu ibadah. Mengingat mati doang. Ibadah. Bahkan kata ulama salaf, kafa bil mauti wa'idan. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Kafa bil mauti wa'id, cukup kematian sebagai nasihat. Wa kafa bil yakini ginan, cukuplah keyakinan sebagai kekayaan. Ya, kemudian dan cukuplah amal soleh sebagai kesibukan. Jadi ya kematian ini, mengingat kematian ini menjadikan orang apa? Orang ingat bahwa belum tentu lu hidup tahun depan, puasa yang benar. Belum tentu kamu ketemu dengan tahun depan. Maka ibadah yang benar. Baik, lanjut. Tapi jika hati seseorang lalai dari mengingat kematian, melupakan kepergiannya dari dunia ini, maka dia akan menjadi keras dan bermalas-malasan dari ketaatan. Bahkan kata Imam Qurtubi, yang lebih berbahaya dari kematian adalah lalai dari mengingat kematian. Jadi saya ulangi kata Imam Qurtubi, hal yang lebih berbahaya dari kematian adalah lalai dari mengingat kematian dan mempersiapkannya. Berbahaya kan teh? Iya. Dia nggak ingat mati, akhirnya banyak maksiat. Itu ketika dia mati, waduh, hancur deh. Maka lebih berbahaya dari kematian itu sendiri adalah apa? Lalai dari mengingat kematian dan mempersiapkannya. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan amalnya untuk bekal kematian nanti. Itu orang yang cerdas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aksiru zikra hazimin ladzat." Perbanyak kalian mengingat pemutus kelezatan, itu kematian. Bahkan teh kayak kematian itu disebut dengan al-yakin. Kematian itu disebut dengan al-yakin, keyakinan. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang al-yakin. Al-yakin di sini apa? Kematian. Jadi sampai-sampai supaya orang benar ngerti, kematian disebut apa tadi? Keyakinan. Ya. Nah, jadi bagi orang yang ini ya, yang nggak suka dengan ilmu agama, ngapa sih disuruh ingat mati? Justru kalau kita disuruh ingat mati itu akan mencegah dari melakukan hal-hal yang negatif. Ingat, ya, kalau mati dalam keadaan belum sholat, habis di akhirat. Ya, taib. Diriwayatkan di Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, aku sedang bersama Rasulullah SAW. Kemudian datang seorang laki-laki Ansar lalu yang mengucapkan salam kepada Nabi SAW dan bertanya Rasulullah, ayul mu'min afdal? Faqala ahsanuhum khuluqan. Wahai Rasulullah, siapa mukmin yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya itu luar biasa. Bahkan kalau ada orang menuntut ilmu tapi jelek akhlaknya, nggak manfaat ilmunya, kata Syekh Utsaimin. Ya, kalau ada orang menuntut ilmu tapi nggak baik akhlaknya, nggak manfaat ilmunya. Orang berakhlak itu bisa bersama Nabi, dekat tempatnya nanti di majlis bersama Nabi. Bahkan orang yang berakhlak adalah orang yang terbaik. Banyak keutamaan berakhlak. Bahkan orang berakhlak bisa mengalahkan orang yang puasa di siang hari dan tahajud di malam hari.
Tuh hebatnya orang berakhlak tuh. Bisa ngalahin orang yang puasa sunnah, bisa ngalahin orang yang sholat sunnah. Apalagi dia udah sholat sunnah, puasa sunnah, berakhlak pula. Maka disebut oleh Nabi apa? Ahsanuhum khuluqan. Kemudian ditanya lagi Nabi, fa'yul mu'min akyas, mukmin mana yang paling cerdas? Maka kata Nabi, aksaruhum lil mauti zikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Kata Nabi SAW, orang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi apa yang terjadi setelahnya. Mereka itulah orang yang cerdas. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda suka ingat mati, Anda orang cerdas. Ya, tapi bukan ingat mati doang. Tapi ingat apa lagi? Persiapan untuk menghadapi apa yang terjadi setelahnya. Bukan hanya ingat mati, tapi juga mempersiapkan bekalnya. Lanjut ya. Orang yang pintar, orang yang mukmin yang pintar. Orang mukmin yang pintar adalah orang yang selalu ingat pada kematian dan paling baik mempersiapkan diri untuk akhirat. Karena seorang mukmin, dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa pasti mati dan pasti kembali kepada Allah. Karena itu, dia selalu mempersiapkan bekal dengan takwa kepada Allah dan melakukan amal soleh sebaik-baiknya ikhlas dan mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Dia bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu untuk berbuat kebaikan dan ketaatan kepada Allah sebanyak-banyaknya, karena dia yakin dia pasti mati dan dia tidak tahu kapan ajal kematian menjemput. Intinya supaya waktu kita banyak efisiennya, maka ingat mati. Kok bisa ya dihubung-hubungin antara waktu efisien dengan mengingat mati? Ya iyalah, masa ya iya dong. Karena dengan mengingat mati, Anda jadi mau melakukan apa-apa mikir. Mau nyakitin orang mikir, bahkan yang berhutang jadi bayar utangnya. Ya, bahkan yang zalim jadi berhenti kezalimannya, yang suka zina jadi berhenti perzinahannya. Betapa banyak buang-buang waktu untuk hal-hal seperti itu. Masa orang udah mau mati nonton bola baik? Nggak bakalan. Ya, masa orang ingat mati, ya akhirnya dia ke clubbing mulu? Nggak mungkin. Kalau orang ingat mati, Allah Subhanahu Wa Taala ya akan maka dibilangnya orang cerdas sama Nabi. Tapi ingat, sambil mempersiapkan bekal. Makanya mengingat mati adalah ibadah. Ya. Taib Abul Atiyah berkata dalam syairnya, artinya, wahai saudaraku, ajal kita kian mendekat, sedangkan kita bermain dan senda gurau bersama keluarga. Aku menghitung hari-hariku dan menjumlahnya dengan tepat, dan tidaklah aku lalai dari apa yang kuhitung. Hari esok lebih dekat pada kefanaan dari hari ini. Dan esok lusa lebih dekat lagi dan lebih mendekat. Maka renungkanlah bagaimana seorang di akhirat nanti diperlihatkan semua apa yang dilakukan di dunia. Pun dia menyesal dan merugi dari hari-hari yang dilalui tanpa ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai nanti di akhirat ada orang nyesel karena beberapa saat saja tidak berzikir. Mungkin beberapa jam dia nggak zikir, di akhirat nanti jadi penyesalan. Gimana kalau ada orang yang memang sehari-harinya jarang zikir? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang ketiga, bahwa supaya efisien waktu, mengingatlah kematian. Dan ingat, ada musibah yang lebih besar daripada kematian, yaitu manusia tidak mau mengingat kematian, bahkan tidak mau mempersiapkannya. Maka jadilah manusia yang apa tadi? Kata Nabi, akyas. Cerdas. Apa akyas itu? Cerdas. Bayangin ya, Nabi bilang orang ingat mati itu akyas, cerdas. Kenapa? Ya, kalau dibilang cerdas, ya iya cerdas. Karena dengan mengingat mati itu dia akan jadi selektif, akan jadi
akan jadi lebih baik, ya, akan mempersiapkan. Dan hati-hati dengan kematian mendadak, karena kematian tidak melihat umur, kematian tidak melihat tempat, ya. Bahkan ketika ada orang membangun rumah, ternyata dia yang bangun tapi yang nempatin orang, teh ada nggak? Iya, ada Ustadz. Dia yang bangun. Ya Masya Allah ya. Ya ini mah cerita bapak saya sih ya. Oh, ya, alhamdulillah punya ayah yang baik, yang soleh. Ayah saya itu di kampung lagi bangun kontrakan buat investasi di kampung lah ya. Kemudian kontrakannya jadi, ayah saya yang meninggal dunia di Jakarta, kontrakannya di Tasikmalaya. Kemudian akhirnya saya dan ibu pulang kampung melihat kontrakan yang sudah dibangun sama ayah, ya banyak beberapa pintu gitu. Ya ibu cuma nangis. Kenapa? Ya karena ayah belum ngelihat hasilnya. Ya, ayah belum menempati mendapatkan hasilnya. Nah itulah manusia. Makanya betapa banyak orang membangun rumah tapi yang nempatin orang lain. Betapa banyak orang pakai baju tapi yang bukain orang lain. Kan baju kalau ini suka digunting ya teh. Iya. Iya ya. Orang suka digunting tuh. Kenapa ya? Karena susah kali dibukanya. Ya. Kemudian apalagi ya, betapa banyak orang yang baru lahir pun mati. Ada yang tua kagak mati-mati. Tapi yang muda ternyata begitu cepat diambilnya. Oleh karena itu banyak Allah kasih peringatan kita. Ya, apalagi yang sudah beruban, ya. Apalagi yang sudah usia 40 tahun. Apalagi yang udah sakit. Apalagi yang sudah diperingati dengan meninggal orang-orang di sekelilingnya, meninggal orang tuanya, meninggal temannya. Allah sudah kasih peringatan kepada kita di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang kematian. Makanya Nabi aja meninggal, masa kita kagak? Makanya kematian sebagai pemberi nasihat. Oleh karena itu, saya ulangi, kafa bil mauti wa'idhah. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Kemudian wakafa bil ibadati syuglan, dan cukuplah ibadah itu sebagai kesibukan. Wakafa bil yakini ginan, dan cukuplah yang namanya keimanan, keyakinan itu sebagai kekayaan. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, wal ghaflah anil maut, lalai dari mengingat kematian, wa amma ba'dal maut, dan apa yang terjadi setelah kematian, min asbabit tughyan wal fasad wal istimrar fisyarr. Yang namanya lalai dari mengingat kematian dan apa yang terjadi setelah kematian adalah di antara sebab perbuatan melampaui batas. Orang kalau nggak ingat mati dan nggak takut nanti di akhirat adalah sebab daripada perbuatan melampaui batas dan berbuat kerusakan secara terus-menerus di atas kejelekan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, oleh karena itu ini poin yang indah. Ternyata mengingat kematian itu bukan membuat kita jadi sadar doang. Ya, mengingat kematian itu bukan merubah tabiat saja. Mengingat kematian itu bukan hanya kita jadi rajin ibadah, tapi mengingat kematian membuat kita jadi mengefisienkan waktu. Ya, jadi lebih paham tentang waktu, bisa bagi waktu, ya, bisa akhirnya dengan mengingat kematian maka kita menjadi manusia pribadi yang lebih baik insya Allah. Taib. Kemudian kita lanjutkan poin yang keempat, agar efisien waktu, takut kepada Allah. Lanjut ya. 4. Takut kepada Allah. Di antara faktor yang dapat membantu seorang muslim dalam mengefisienkan waktunya,
yaitu adanya perasaan takut kepada Allah. Takut kepada Allah akan mendorong seorang hamba untuk berlindung hanya kepadanya dan memperbanyak amalan kebaikan serta senantiasa taat kepadanya. Taib, ya. Jadi poin yang keempat, kalau agar waktu ini efisien, itu kita takut kepada Allah. Kenapa? Dengan takut kepada Allah ini akan akhirnya orang akan berlindung, ya, akan banyak berdoa, akan memperbanyak amalan serta taat kepadanya. Dan takut kepada Allah ini keutamaannya juga sangat banyak. Ya, oleh karena itu dimasukkan oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas kepada poin yang keempat agar waktu itu efisien. Maka dengan kita takut kepada Allah, akhirnya mendorong untuk selalu berdoa. Doanya apa teh? Ya, doa jadi minta masuk surga, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya, dengan takut kepada Allah akhirnya zikir pagi dan sore. Ya, dengan takut kepada Allah akhirnya kita baca Sayyidul Istighfar. Ya, dengan takut kepada Allah akhirnya banyak amal-amal yang kita kerjakan. Makanya kita harus ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takut kepada Allah akan memperbanyak amal kebaikan serta senantiasa taat kepadanya. Al-khauf ilallah. Baik, lanjut. Selanjutnya. Nah, sekarang teh, apa tanda takut orang kepada Allah? Tanda orang takut kepada Allah itu ada 7 perkara. Ya, saya nggak ada tulisannya lagi. Coba mungkin Risa bisa ini ya, bisa taruh di mana? Bisa taruh di chatting ya. Risa lagi nyetir. Lagi nyetir. Coba saya ini ya sebentar. Kirim. Type ini dia. Saya share ya. Boleh dibaca teh? Ya. Abu Laits AS Samarkandi berkata, tanda takut kepada Allah itu akan tampak pada 7 perkara. 1. Lisannya. Ia tidak berani berdusta, bergibah, mengadu domba, dan ia selalu berzikir kepada Allah. Coba teh, berdusta kan butuh waktu. Bahkan kalau udah bohong mulu. Gibah punya butuh waktu nggak? Lama itu orang gibah. Ya, kudu senam dulu mulutnya. Ya, wah lama gibah. Ngadu domba juga. Makanya kalau orang takut sama Allah, ini akan muncul pada lisannya. Lisannya akan menghindari perbuatan-perbuatan dusta, gibah, ngadu domba. Ini selalu berzikir kepada Allah, jadi efisien deh. 2. Hatinya. Rasa takut mengeluarkan kedengkian dan permusuhan dari hati dan penyakit-penyakit hati lainnya. Tuh, 3. ya. Jadi rasa takut mengeluarkan kedengkian. Coba saya ingin di sini, maaf sebentar ya. Di sini bisa nih. Nah, saya gedein dulu. Wah, kelihatan teh. Enggak kelihatan. Saya sudah. Jadi yang pertama ya, lisannya tak berani berdusta, gibah, ngadu domba, zikir. Kedua, hatinya rasa takut mengeluarkan kedengkian, berusaha hati, penyakit hati dalamnya. Waduh, orang tuh teh kalau punya dengki itu buang waktu, malah bikin stres. Lihat temennya beli tas baru, Hermes, langsung dia stroke. Ya, lihat temennya beli mobil baru, ya akhirnya wah migrain. Ada. Makanya orang hasad itu buang-buang waktu banget. Bahkan dia akhirnya kurang mensyukuri apa yang Allah kasih buat dia.
Apalagi dia permusuhan dari hati. Oh, ketemu dia nggak mau, menghindar, ya penyakit-penyakit hati lainnya. Maka ketika orang merasa takut kepada Allah akan muncul di hatinya. Akhirnya dikeluarin tuh dengki-dengkinya, permusuhannya, penyakit hati-hatinya, hati itu dikeluarin sama dia. Ya, terus yang ketiga. 3, matanya. Dia tidak mau melihat apa yang diharamkan oleh Allah. Tuh, kalau matanya, kalau orang merasa takut sama Allah, maka dibuktikan dengan matanya. Apa yang diharamkan oleh Allah dia nggak mau. Terus 4, perutnya. Dia tidak memasukkan ke dalam perutnya sesuatu yang haram. 5, 5, tangannya. Dia tidak menggunakannya untuk yang haram, tapi ia gunakan untuk ketaatan. 6, 6, kakinya. Ia tidak melangkahkan kakinya ke tempat maksiat, namun ia langkahkan untuk ketaatan. 7, 7, ketaatannya. Dia jadikan ketaatannya benar-benar ikhlas, mengharapkan wajahnya semata. Taib. Inilah efek daripada tanda takut kepada Allah nampak pada 7 perkara ini. Lisannya, hatinya, matanya, perutnya, tangannya, kakinya, dan ketaatannya. Makanya tadi kita bahas bahwa ketika seseorang takut kepada Allah, bukan hanya akan menjadikan seorang hamba itu banyak berdoa dan berlindung kepadanya dan memperbaiki amalan kebaikannya, tapi juga akan membenahi lisannya, akan membenahi hatinya, matanya, perutnya. Nggak mau masuk yang haram. Tangannya, nggak mau komen-komen yang nggak benar. Komen-komen teteh buang waktu. Ya, dari yang dikomenin deh kagak jelas lagi yang dilihat. Kakinya juga akan dia langkahkan pada tempat yang baik. Ya, dan ketaatannya benar-benar mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah efek dari taat kepada Allah sehingga membuat waktu jadi efisien. Kemudian muhasabah diri. Ya, muhasabah diri adalah manhajnya orang-orang saleh, jalannya orang-orang jujur, bekalnya orang-orang bertakwa, dan modalnya orang yang menang di surga dan yang penuh nikmat. Allah tabaraka wa ta'ala merintahkan kepada kita agar muhasabah diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Taib, ini satu ayat Al-Hasyr ayat 18. Kita lihat tafsirnya. Apa yang dimaksud dengan tafsir ayat Al-Hasyr ayat 18 ini? Bahwa di sini kan kita disuruh bertakwa, terus memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Nah, apa kata Ibnu Katsir? Lanjut. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam menafsirkan ayat ini, yaitu hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap, dan lihatlah apa yang telah kalian simpan untuk diri kalian dari amalan-amalan soleh, untuk hari kalian dikembalikan dan dihadapkan kepada Rabb kalian. Taib, jadi intinya disuruh muhasabah. Ya, hisablah diri kalian sebelum kita dihisab. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah sebelum kalian dihisab. Dan lihat apa yang sudah kita simpan apa dari amal-amal soleh ini. Ya, apa yang sudah kita persiapkan amal soleh untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagus habis Ramadan juga kita muhasabah. Ramadan kemarin ini gimana? Ya, udah benar apa belum? Ramadan kemarin nih gimana nih? Ya, puasanya udah level 1, 2 atau 3? Ya, ada 3 level kan teh? Yeah. Ya, apa masih level 1 aja? Ya, orang kalau latihan main bola tiap hari kan makin pinter teh. Kita tuh latihan puasa tiap tahun. Jangan sampai kagak pinter-pinter. Ya, Ramadan kemarin sedekahnya gimana?
Ramadan kemarin tarawehnya gimana? Ramadan kemarin ya, apa yang sudah kau perbuat untuk mendekatkan diri kepada Allah 10 hari terakhir? Kan kita teh disuruh 10 hari terakhir tuh disuruh memperbanyak amal ibadah. Kenapa? Disuruh sungguh-sungguh kata Ibnu Jauzi. Satu, ya karena memang ya sunnahnya begitulah intinya. Ya Nabi aja begitu. Yang kedua, kenapa kita di 10 hari terakhir disuruh sungguh-sungguh? Karena perpisahan. Ustaz? Ustaz, freeze.